Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 7 Oktober 2022 dengan judul Kita Bekerja Bersama Allah. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawanan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dia akan menggunakan engkau dan saya dan setiap manusia yang memasuki pelayanan baginya, jika kita mau tunduk pada bimbingannya. Setiap orang harus berjaga-jaga, mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang Roh katakan kepadanya, mengingat bahwa setiap kata dan tindakannya memberi kesan. Tidak hanya pada karakternya sendiri, tetapi pada karakter orang-orang yang dengannya dia terhubung. Setiap hari Tuhan mengerjakan bangunannya, langkah demi langkah, untuk menyempurnakan struktur, sehingga itu dapat menjadi bait suci baginya. Manusia harus bekerja sama dengan Tuhan. Setiap pekerja harus menjadi apa yang Tuhan rencanakan. Membangun hidupnya dengan perbuatan yang murni dan mulia, yang pada akhirnya karakternya dapat terlihat berupa struktur yang simetris, baik yang indah, dihormati oleh Tuhan dan manusia. Tidak boleh ada cacat pada bangunan itu, karena itu milik Tuhan. Setiap batu harus diletakkan dengan sempurna, agar dapat menahan tekanan yang ditempatkannya di atasnya. Satu batu yang salah letak akan mempengaruhi seluruh bangunan. Kepadamu dan setiap pekerja yang lain, Tuhan memberikan peringatan. Perhatikan bagaimana engkau membangun agar bangunanmu tahan badai dan ujian. Karena itu didirikan di atas batu karang yang kekal. Kepada masing-masing orang diberikan tugasnya, pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya, pekerjaan yang akan menghasilkan kebaikan paling besar untuk dirinya sendiri dan untuk sesamanya, dan kehormatan paling besar untuk Allah. Jadi, usaha atau panggilan kita adalah sebagian dari rencana Allah yang besar, dan selama hal itu dilakukan sesuai dengan kehendaknya, Dia sendiri bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam renungan kita dinyatakan kepada kita untuk dapat bekerja sama dengan Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah, dan juga kita juga menjadi ladang Allah, dan terutama kita juga menjadi bahagian daripada bangunan Allah. Setiap orang yang menyerahkan kehidupannya untuk digunakan dan dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan menggunakan semua talenta karunia yang Dia percayakan untuk menjadi pelayanan baginya, dan kepada umat-umatnya Tuhan Allah memberikan tugas sesuai dengan apa yang dipercayakan melalui karunia dan talenta yang Dia berikan. Dan pada dasarnya tidak ada orang yang tidak bisa berguna untuk memuliakan Tuhan. Yang bisa kita imani adalah menyerahkan kehidupan kita untuk dipakai Tuhan dan digunakan menjadi struktur bangunan, sehingga bangunan itu akan kokoh dan tidak akan goyah. Itulah artinya kita akan semakin disempurnakan. Semoga Tuhan menolong kita untuk lebih baik di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kami berada di dalam Tuhan, melalui perlambang baptisan sebagai menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Maka kami berkomitmen untuk menghidupkan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup, dan orang lain dapat melihat tabiat daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan melalui itu ya Bapa, Engkau akan menyempurnakan dan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih pada hari ini. Oleh karena berkat-Mu kami dapat menikmati kembali hari yang baru, hari yang indah dan penuh berkat. Di dalam kehidupan yang kami percaya penuh dengan tantangan, tetapi kami memiliki Allah yang perkasa, yang akan tetap bersama dengan kami. Berikanlah kiranya kesehatan dan perlindungan-Mu menjadi bagian kami, melalui dan melewati hari ini, dalam semua pekerjaan dan pelayanan kehidupan masing-masing.
baik di dalam demikian juga di luar rumah, bekerja, dan juga yang dalam pelayanan. Tuhan memberkati ya Bapa, agar kiranya kami memperoleh berkat-berkat dalam kepenuhan semua keperluan kehidupan di setiap hari, dan kami bersuka cita untuk bisa memuliakan Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, supaya pemulihan yang datangnya daripada Tuhan melalui kuasa-Mu akan menjadi bahagian mereka. Juga ya Tuhan, memberkatilah kiranya umat-umat-Mu yang membutuhkan berkat-berkat Tuhan untuk pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Engkau yang akan menunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, sehingga melalui itu Bapa, mereka juga akan tetap memuliakan Tuhan dan ada di dalam Engkau saja. Memberkati orang-orang muda, anak-anak yang tumbuh di dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah di akhir zaman yang penuh tantangan ini pun mereka akan tetap setia melalui tuntunan kasih-Mu. Berikan keberhasilan baik dalam pendidikan, demikian juga di dalam menyelesaikan perkuliahan, juga dalam mencari pasangan hidup yang akan membuat mereka tetap setia dalam kebenaran. Tuhan, terpujilah Engkau oleh karena kami percaya pada hari ini umat-umat-Mu yang merasakan sukacita di dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah kiranya berkat Tuhan melalui kesehatan dan umur panjang, serta iman dipertambahkan menjadi bahagian mereka. Kami berharap berkat-berkat yang sama menjadi bahagian kami juga. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.